Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil resumen materi di PBAK Fakultas Humaniora yang saya dapatkan. Materi yang pertama dibawakan oleh Dr. Halimi MPD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau menjelaskan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi atau sistem perkuliahan. Yang pertama yaitu SKS atau disebut juga dengan sistem kredit semester. Beliau mengatakan bahwa kenapa disebut kredit? Karena mahasiswa tidak langsung mengambil sebanyak 150 SKS yang ada di perkuliahan, melainkan mahasiswa akan mengkredit sejumlah 150 SKS tersebut selama 8 semester. Yang kedua yaitu beban studi perkuliahan, yang tidak lain adalah SKS atau sistem kredit semester yang harus diselesaikan selama 8 semester sejumlah 150 SKS. Ini juga bisa menentukan berapa lamanya perkuliahan mahasiswa. Yang ketiga, gelar. Gelar setelah mahasiswa melakukan SKS yang sudah ditentukan. Mahasiswa akan melakukan skripsi atau tugas akhir untuk memperoleh gelar. Dan gelar untuk mahasiswa sastra Inggris yaitu SS. Sedangkan untuk mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab yaitu SHUM. Selanjutnya yaitu tentang sistem evaluasi. Beliau menjelaskan di UIN Malang ada beberapa evaluasi guna sejauh mana para mahasiswa menyerap beberapa mata kuliah. Sistem evaluasi yang pertama yaitu UTS dan UAS, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Nilai dari UTS dan UAS inilah yang akan menentukan IPK mahasiswa. Yang kedua yaitu PKL atau praktek kerja lapangan yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan pilihan profesi masing-masing. PKL ini dilakukan saat semester 7 atau 8. Yang ketiga yaitu komprehensif, yaitu ujian dari semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Dan ujian ini harus dilakukan mahasiswa guna untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sesuai bahan penelitian untuk mendapatkan gelar sarjana. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang AUPK yaitu Dr. Muassoma MSI MPD. Beliau menjelaskan tentang apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Humaniora. Yang pertama yaitu ada fasilitas administrasi yang mengatur semua keuangan di Fakultas Humaniora. Dan fasilitas-fasilitas lainnya di Fakultas Humaniora yaitu seperti ruang kuliah, perpustakaan. Yang ketiga yaitu ruang SAC yang digunakan sebagai ruang belajar mandiri, kelompok, diskusi, nobar, atau guna sekedar membaca genre buku. Yang keempat yaitu fasilitas home theater sebagai tempat seminar dan lain-lain. Yang kelima yaitu auditorium atau aula yang digunakan sebagai seminar lomba-lomba dan acara-acara kemahasiswaan. Yang keenam yaitu lab bahasa multimedia. Yang ketujuh yaitu fasilitas galeri seni sebagai sarana untuk memperdalam hobi seperti menari, musik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu resumen materi yang ketiga yang dibawakan oleh Dr. Galuh Nurrohman MPD selaku Wakil Dekan Bidang Pembinaan Mahasiswa dan Pengembangan Kemahasiswaan. Beliau menjelaskan tentang visi dari Fakultas Humaniora, yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional
Dan misi dari Fakultas Humaniora yang pertama yaitu memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memicu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. Yang ketiga, mengembangkan jalur kepemimpinan. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Adapun tujuan dari visi dan misi tersebut yaitu beliau menjelaskan yang pertama, memiliki kedalaman spiritual. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Dilanjut dengan program-program pembinaan dan pengembangan. Yang pertama yaitu ada peningkatan spiritual dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Strategi umum pembinaan dan pengembangan mahasiswa yang pertama yaitu terprogram, sinergis, koordinasi kolaboratif, demokratis, dan bertahap atau berkesinambungan. Dalam sistem pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan ini, terdapat organisasi mahasiswa intrakampus atau OMIK. Di dalamnya terdapat DEMA, SEMA, dan HMJ. Dan yang terakhir yaitu dalam pembinaan dan pengembangan mahasiswa terdapat komunitas-komunitas bakat dan minat. Yang pertama yaitu komunitas peneliti, yang kedua komunitas kaligrafi, yang ketiga yaitu komunitas debat, yang keempat komunitas penulisan kreatif, yang kelima komunitas karawitan, yang keenam komunitas tari, yang ketujuh komunitas film, yang kedelapan komunitas jurnalis, dan yang terakhir Al-Jalalain. Beliau juga menjelaskan tentang hak-hak mahasiswa. Salah satunya yaitu memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengembangan, kemudian memperoleh penghargaan atas prestasi yang didapat. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di universitas. Selanjutnya yaitu materi tentang layanan administrasi Fakultas Humaniora yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Asnam Fanani, SEMM. Layanan yang pertama yaitu layanan administrasi akademik. Di dalamnya terdapat layanan ujian proposal skripsi. Yang kedua, layanan ujian skripsi. Yang ketiga, layanan ujian komprehensif. Yang keempat, layanan distribusi KHS. Yang kelima, layanan PKL. Yang keenam, layanan yudisium. Dan yang ketujuh, layanan bebas tanggungan. Layanan yang kedua yaitu layanan administrasi umum. Di dalamnya terdapat layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisir, dan layanan peminjaman ruang dan peralatan. Yang ketiga yaitu layanan administrasi keuangan sebagai sarana atau layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Materi selanjutnya yaitu disampaikan oleh Bapak Ribut Wahyudi. Beliau menjelaskan tentang desain kurikulum dan perkuliahan di sastra Inggris. Sebelum itu, beliau menjelaskan tentang visi dan misi Prodi Sastra Inggris. Visinya yaitu terwujudnya program studi sastra Inggris integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya yaitu mencetak sarjana sastra Inggris yang berakhlak ulul albab, kemudian menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan budaya saing tinggi. Profil lulusan di sastra Inggris. Terdapat 2 profil lulusan di Prodi Sastra Inggris. Yang pertama yaitu profil utama, yaitu akademisi atau profesional di bidang bahasa dan sastra Inggris yang berkarakter ulul albab. Dan yang profil yang kedua yaitu profil pendukung, yaitu tentang instruktur, pengajar bahasa Inggris, penerjemah, pemandu wisata, jurnalis, praktisi film, dan diplomat
dan seterusnya. Dan desain kurikulum dan perkuliahan di sastra Inggris yaitu yang pertama, jumlah SKS untuk lulus yaitu 150 SKS. Yang kedua, masa studi normal 8 semester atau 4 tahun selama 4 tahun. Yang ketiga, batas akhir studi yaitu 14 semester. Yang keempat, wajib tinggal di ma'had selama 2 semester. Yang kelima, wajib hatam Al-Quran 1 kali per tahun minimal. Dan yang keenam, belajar bahasa Arab 2 semester. Materi selanjutnya yaitu materi sosialisasi program studi bahasa Inggris yang disampaikan oleh Bapak Ribut Wahyudi. Sebelum itu, beliau menjelaskan tema PBAK 2021 ini yaitu mewujudkan generasi muslim moderat, peduli bangsa, dan menuju Indonesia tangguh. Beliau menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Agama dan bangsa tidak perlu dipermasalahkan. Muslim moderat yang dimaksud dengan Muslim moderat yaitu kita mahasiswa Muslim mampu menerima keberagaman dan memiliki toleransi terhadap agama-agama lain yang ada di Indonesia. Beliau juga menyampaikan, sebagai mahasiswa sastra Inggris, jangan pernah menganggap remeh bahasa lokal. Gunakan bahasa Inggris untuk memajukan Indonesia ke ranah internasional. Materi berikutnya yaitu tentang SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik, guna untuk mengecek KHS, mengatur jadwal kuliah, dan lain-lain. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.